Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 OS. Nama saya Kevin Prantacai. Nama saya Kevin Wibowo. Dan nama saya Selvia Marsha. Dan di video ini kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan virtual machine VMware untuk OS Fedora 41. Jadi ini adalah table of content dari presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah informasi produk. Latar belakang. Virtual machine adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi utama, tanpa harus mengganti atau menginstal ulang OS secara fisik. Lalu kenapa kita perlu menggunakan mesin virtual? Pertama, VM memungkinkan kita menjalankan Linux di komputer Windows tanpa perlu dual boot. Yang kedua adalah mempermudah eksplorasi sistem operasi baru tanpa mengubah sistem utama. Selain itu, lingkungan VM terisolasi, sehingga sangat cocok untuk eksperimen dan pembelajaran. Keamanan juga meningkat karena adanya pemisahan sistem. Lalu yang terakhir adalah penggunaan VM menghemat biaya perangkat keras. Lalu tujuan penggunaannya adalah mempermudah simulasi lingkungan pengembangan tanpa mempengaruhi sistem utama. Lalu, hubungan antara VirtualBox dan Fedora. VirtualBox dipilih karena kemudahan penggunaan dan dukungannya terhadap berbagai OS. Sedangkan Fedora 41 memberikan lingkungan Linux yang aman dan stabil untuk pengembangan. Lalu, apa manfaat jangka panjangnya? Mendukung eksplorasi teknologi baru secara fleksibel dan aman, tanpa resiko merusak sistem utama. Lalu, apa alasan pemilihan VirtualBox? Yang pertama, VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang gratis dan mudah digunakan. Selain itu, VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi sebagai OS tamu atau guest OS. VirtualBox juga ringan dan kompatibel dengan banyak perangkat keras. Lalu, kenapa Fedora 41? Fedora 41 merupakan salah satu distribusi Linux terbaru yang menawarkan peningkatan fitur keamanan dan performa. Fedora juga sangat cocok untuk pengembangan perangkat lunak dan eksperimen sistem berbasis Linux. Selain itu, Fedora memiliki dukungan komunitas yang aktif dan juga rutin melakukan pembaharuan. Oke, kita sekarang masuk ke dalam informasi produknya. VirtualBox sendiri merupakan perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. Nah, VirtualBox ini bisa berjalan pada Windows, Linux, macOS, dan Solaris sebagai host sistemnya. Sehingga VirtualBox ini memungkinkan instalasi dan menjalankan banyak OS dalam satu komputer. Versi terbaru VirtualBox ini berada di 7.1.6 yang dirilis pada tahun 2025. Nah, VirtualBox ini gratis untuk menggunakan penggunaan pribadi dan juga pendidikan. Nah, VirtualBox ini memiliki beberapa fitur utama. Antara lain, dia ini bisa mendukung berbagai sistem operasi GUI termasuk Linux. Lalu ada snapshot system untuk backup dan pemulihan di mana pengguna bisa menyimpan kondisi sistem virtual dan bisa dikembalikan kapan saja jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada sistem. Ada juga shared folder yang dimana memudahkan pertukaran file antar sistem utama dan sistem GUI, misalnya Windows dan Fedora tanpa adanya media eksternal. Lalu yang keempat ada clipboard bersama, di mana pengguna bisa melakukan copy-paste teks, file, dan gambar antar sistem. Lalu ada kelima, ada dukungan USB, di mana VirtualBox juga mendukung perangkat jaringan seperti USB dan sebagainya yang memungkinkan konfigurasi jaringan yang fleksibel untuk konektivitas internet dan jaringan lokal. Terakhir, ada juga konfigurasi hardware yang fleksibel, di mana pengguna bisa menyesuaikan jumlah CPU, alokasi RAM, dan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan dan spesifikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Fedora. Nah, Fedora sendiri ini merupakan distribusi Linux yang disponsori oleh Red Hat. Fedora sendiri berfokus pada perangkat lunak yang menyediakan perangkat lunak open source terbaru. Fedora sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, yang awalnya menjadi dasar pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux, dan telah terus mengalami pengembangan hingga mencapai versi 40 yang dirilis pada tahun 2024 dan menjadi alternatif gratis dan open source untuk Windows. Fedora sendiri juga memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yang pertama ada open source, di mana Fedora sendiri merupakan sistem operasi yang bisa diinstal oleh semua orang tanpa perlu mengeluarkan biaya, dan kode yang diakses secara gratis sehingga semua bisa bekerja dalam proyek, menambah fitur, dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.
Lalu Fedora ini inovatif, di mana Fedora memiliki produk terbaru yang ada di sistem operasi Linux dengan memberikan pembaharuan di sistem operasi Linux, perangkat desktop, dan sebagainya. Fedora sendiri rutin mengupdate OS-nya setiap 6 bulan sekali sehingga developer bisa menguji coba aplikasi dan software yang dibuat. Lalu Fedora juga menyediakan kemudahan dalam penggunaan, di mana OS menawarkan berbagai akses terhadap aplikasi populer seperti Slack, Steam, Firefox, dan sebagainya. Fedora juga mengupdate keamanannya secara berkala dan menjadikan aspek keamanan sistem dan kestabilan setiap versinya untuk memastikan sistem tetap aman dari serangan siber seperti virus, malware, dan sebagainya. Fedora juga hemat sumber daya, di mana sistem resource consumption-nya dapat memberikan ruang lebih untuk menjalankan aplikasinya. Terakhir, Fedora juga menyediakan banyak opsi di mana pengguna bisa memilih desktop environment sesuai dengan keinginannya. Sekian presentasi dari kami. Kami lalu akan menyediakan contoh bagaimana cara menginstalasi dan menggunakan OS yang Fedora 41 dengan menggunakan VM VirtualBox. Halo semuanya, sekarang aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal dan menggunakan OS Fedora versi 41 dengan Virtual Machine VirtualBox. Sebelum lanjut lebih lagi, sedikit informasi aja. OS yang aku gunakan adalah Windows 11 Home. Oke, pertama-tama kalian harus menginstal Virtual Machine terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan Virtual Machine VirtualBox. Langsung aja kalian buka browser kalian dan search download VirtualBox. Kita klik link yang paling atas ini dengan web address virtualbox.org dan klik pilihan yang Windows Host. Kalau sudah diklik, download akan berjalan secara otomatis. Kita tunggu sampai download selesai. Kalau downloadnya sudah selesai, aku bakal klik tombol ini untuk buka folder lokasi downloadnya. Kita double klik filenya untuk menjalankan instalasi. Oke, di sini minta password admin. Oke, ini sudah terbuka setup installation-nya. Aku klik next saja. Ini I accept, terus next lagi. Ini ada custom setup. Aku bakal biarin aja, terus klik next. Yes. Ini kalian bisa pilih terserah kalian. Aku bakal next saja. Dan klik install. Oke, kita tunggu installation-nya sampai selesai. Oke, installnya sudah selesai. Di sini aku unselect checkbox-nya dan klik finish. Sekarang kita coba dulu pastikan kalau VirtualBox sudah diinstal dengan benar. Oke, di sini udah ada aplikasinya. Oke, karena VirtualBox-nya sudah diinstal, sekarang kita perlu install OS yang ingin kita gunakan dengan virtual machine-nya, yaitu Fedora Linux versi yang 41. Jadi kita kembali lagi ke browser Chrome dan buka link fedoraproject.org. Nah, pada saat perekaman video ini, kita bisa lihat kalau Fedora sudah rilis versi yang terbarunya lagi, yaitu Fedora 42. Kalau kalian mau download versi yang terbaru, kalian tinggal ketik Get Fedora, pilih Workstation, kita klik juga lagi, terus kalian klik Download. Di sini kalian lihat yang for Intel and AMD x86 64 systems. Terus kalian tinggal download, ketik download. Tapi karena di sini kita membahas tutorial untuk Fedora 41, kalian bisa cari lagi di URL, kalian ketik dl.fedoraproject.org. Ini adalah website archive official untuk Fedora. Kita pilih yang Fedora Linux Releases. Di sini kita pilih versi yang kita inginkan, yaitu 41, Workstation,
dan kita pilih x86 ISO dan download file yang ISO ini. Oke, di sini download sudah berjalan. Karena filenya cukup besar dan makan waktu yang lama, aku bakal stop aja. Karena di sini aku udah sempat download. Kalau kalian sudah selesai download, kita langsung aja buka aplikasi VirtualBox. Karena kita ingin membuat virtual machine yang baru, kita klik tombol new ini. Dan kita beri nama untuk VM baru kita. Di sini aku bakal kasih nama Fedora VM41. Di sini kalian bisa pilih folder letak VM kalian, cuma aku bakal biarin aja. Untuk ISO image, kita klik tombol ini, other, terus kita open file ISO Fedora yang tadi kita download. Open. Di sini kita bisa lihat Linux tipenya, version Fedora. Oke, kita klik next. Silakan pilih alokasi memori dan prosesor untuk VM ya. Aku bakal pilih di sini 4 GB. Terus prosesornya 2. Ini next saja. Kalian juga bisa tentuin size untuk virtual hard disknya. Aku bakal biarin aja. Jadi aku bakal ketik next. Nah, di sini bakal ada rangkuman virtual machine-nya. Ini klik finish. Di sini udah ada virtual machine-nya. Kalian bisa klik start. Oke, aku bakal full screen. Oke, di sini udah ada VM-nya. Kita gunain arrow keys. Kalian ketik atas, terus ketik enter di Start Fedora Workstation Live 41 ini. Nih, tunggu saja loadingnya. Oke, tadi loadingnya cukup lama. Ini view-nya aku full size. Oke, di sini kalian lihat ada tombol install Fedora. Ini klik install aja. Nanti di akhirnya kita perlu merestart virtual machine-nya.
Jadi ini kita tunggu aja untuk sistem menginstal Fedora 41. Oke, kalian silakan pilih language-nya. Terus nih close dulu, continue. Kita lihat di sini ada warning. Ini klik aja installation destination. Terus kita klik done. Oke. Terus kita ketik begin installation. Oke. Di sini installation progress sudah mulai. Karena memakan waktu yang cukup lama di device aku bakal cut dan kembali ketika installation sudah selesai. Oke, di sini installation sudah selesai. Kalau sudah, kita tinggal klik finish installation. Oke, sekarang kita perlu restart dari VM-nya. Tapi sebelum kita restart, kita kembali lagi ke aplikasi VirtualBox dan kita remove disk from virtual drive karena kita sudah install Fedoranya. Oke. Ini tulisannya unable to eject the virtual optical disk. Kalau kayak gini, artinya kita cancel aja. Terus kembali lagi. Ini kita bisa power off atau enggak, ini biar lebih cepat. Aku langsung ini close aja. Ya, power off. Oke, jadi di sini kita coba lagi remove disk from virtual drive. Oke, sekarang sudah empty. Terus kita ke settings dan ke system. Di sini kita mau pastiin kalau bootingnya yang didahulukan tuh dari disk. Karena kita sudah install Fedora OS Fedoranya. Jadi kita jangan booting lagi lewat yang ini buat install awal tadi. Di sini kita ketik OK. Kalau udah, kita bakal start lagi. Artinya kalau ada unable to unmount, artinya kita close aja nggak apa-apa. Loading, ini close aja. Nih kita tunggu loadingnya. Oke. Ini sudah running lagi. Dan di sini muncul setup Fedora Linux 41. Artinya kita sudah berhasil. Ini kita ketik start setup. Ini privacy, terserah kalian. Ini aku matiin aja dua-duanya. Next. Ini next lagi aja. Ini kalian boleh kasih nama apa aja. Aku bakal kasih nama user. Terus next lagi. Ini password terserah juga. Ini aku kasih yang singkat aja dulu. Oke, all done. Start using Fedora Linux. Oke, kalau udah kayak begini, kita
Oke, di sini kita skip aja dan kita ketik ini show apps. Dari sini kita mau buka terminalnya. Oke, terminal sudah terbuka. Kita coba type more spasi /etc/os hyphen release, enter. Dan di sini kita bisa lihat name Fedora Linux version 41 sudah berhasil diinstal. Oke, sekian, terima kasih guys.